composing the ceremony from yesterday, today, and tomorrow. The first, the Honorable Minister of Religion of the Republic of Indonesia, the Honorable of the Chancellor of State Institute, State Islamic Institute, or IAIN, Dato Karama Palu, the Honorable, all of the entire committee of the IGIS conferences, the Excellency, all of the happy audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me say how glad I am to see so many of you gather here to attend this conference that has become the tradition of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia, and until now this conference has reached the 18th period. Your presence here is a reflection of your interest in this conference, and I'm sure, very sure, that your presence will become the good contribution to the value of today's discussion. First, please allow me to thank Bapak Miski. Automatically, I want to introduce all of the panelists here. First, Bapak Miski, Bapak Muhammad Al-Fatih Sudiadilana, and then Bapak Jafar Assalam, and then the last but not least, Bapak Ahmad Maulidi Zain, who had to fulfill the invitation for becoming the members of this chair. In this chair, we have 4 members that I have no hesitation in describing as extraordinary, and it is an honor for me to welcome them as the right. The name is chosen for this conference is Islam in Southeast Asia and the global world, text, knowledge, and practice. And the subject is chosen by this chair according to the global theme is Quran, Hadith, and contemporary interpretation. For adapting the subject, this chair chose the title Divine Messages, Continuity, Consistency, and Human Welfare. Within the limit of the review and finding of that, this chair has been given to the opportunity to present the paper to all of you today. For all the shortcoming, we apologize, and I have already spoken for too long if I continue the speech. So without further ado, I will give the floor to Bapak Miski first for presenting the paper. To the audience, I congratulate you on enjoying this discussion, and I thank you for your attention. Please, Bapak Miski, please for presenting the paper. Sebagai sesuatu yang benar-benar tidak baru sama sekali pada tataran sejarahnya, dalam sejarah ekonomi Islam banyak sekali para tokoh dan pakar-pakar yang dikenal dalam tradisi perekonomian, khususnya pakar ekonomi Islam. Misalnya pada masa klasik ada yang namanya Sayyid bin Ali, kemudian ada Al-Auza'i, kemudian ada Malik bin Anas, ada Abu Hanifah. Kemudian pada masa pertengahan misalnya ada Asy-Syaibani, ada Abu Ubaid, ada Ibnu Khaldun, dan seterusnya. Sedangkan pada masa modern misalnya kita mengenal Al-Afghani, ada Muhammad Agung, kemudian ada Muhammad Iqbal, dan lain-lain. Sedangkan pada masa kontemporer, Bapak dan Ibu mengenal para pakar ekonomi Islam, misalnya ada An-Nabhani, Sayyid Qutb, dan hal yang lain.
Dari beberapa kajian terhadap ayat-ayat ekonomi yang ada di dalam Al-Quran, tampaknya pendekatan hermeneutika merupakan pendekatan yang nyaris tidak banyak digunakan, meskipun tentu saja pasti ada. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dan pada kajian ini, saya mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat ekonomi yang ada di dalam Al-Quran menggunakan hermeneutika, dan saya rasa pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang sangat relevan dibandingkan beberapa pendekatan yang ada. Nilai aspek-aspek relevansinya, misalnya kita lihat bahwa ketika beberapa penafsiran yang ada biasanya banyak fokus pada kajian teks, tetapi di dalam hermeneutika, kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran tanpa terkecuali ayat-ayat yang berbicara tentang ekonomi dipahami tidak hanya pada sebatas pemahaman tekstual, tetapi juga mengikut sertakan atau tanpa memperhatikan kontekstual dan hal yang lainnya. Ada yang menarik dengan pemikiran hermeneutika Paul Ricoeur, yaitu bahwa ketika berbicara tentang Quran, maka bisa dipetakan menjadi 3 dimensi. Pertama, dimensi ketuhanan, yang dalam hal itu bahwa Al-Quran merupakan firman Tuhan yang memang dalam teologi, bahasa teologi kita biasanya disebut bilakafir wal musyawwir. Tetapi yang pada dimensi yang kedua, kita melihat aspek Al-Quran ini sebagaimana dia hidup pada masa saat Nabi masih hidup. Dan yang ketiga, kita melihat dimensi Al-Quran setelah dia menjadi tertulis atau terkodifikasi di dalam sebuah mushaf. Dalam kajian ini, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur, maka tentu saja yang kami maksudkan dengan kajian ayat Al-Quran bukan pada dimensi yang pertama, juga bukan pada dimensi yang kedua, tetapi pada dimensi yang ketiga, yaitu teks-teks Quran yang sudah terkodifikasi dengan baik pada mushaf baru. Menurut Paul Ricoeur, tugas hermeneutika itu ya setidaknya ya memahami sebuah teks, dalam hal ini teks yang sudah tertulis. Karena teksnya sudah tertulis, sudah terkodifikasi dengan baik di dalam sebuah mushaf, maka teks tersebut dianggap bersifat otonom, tidak terikat dengan pengarang awal, tidak terikat dengan konteks awal, juga makna teksnya juga lepas dari ambiguitas awal, ruang, dan waktu yang ada pada waktu itu. Sehingga konsekuensinya adalah di dalam menafsirkan ayat Al-Quran, entah itu ayat ekonomi atau apapun, siapapun bisa melakukannya. Dalam kajian ini, ayat Al-Quran yang kita yakini sebagai firman Tuhan, kita petakan lagi lebih spesifik menjadi mushaf Utsmani, dan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ayat Al-Quran. Dengan langkah metodologis yang perlu kita lakukan adalah mengkaji ayat-ayat tersebut berdasarkan data-data semantik yang ada, yang kemudian kita mencari makna reflektifnya, dan yang ketiga kita menemukan eksistensialnya. Jadi mengingat bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ekonomi Islam, atau yang setidaknya berkenaan dengan persoalan ekonomi secara langsung maupun tidak, kurang lebih ada 70 ayat. Maka dalam kajian ini, pertanyaan dasar yang ingin kami jawab dan ingin kami cari tahu jawabannya adalah bagaimana konsep dasar ekonomi Islam dalam Al-Quran. Dan ini hasil temuan kami berdasarkan prosedur metodologis yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa terkait prinsip dasar ekonomi Islam di dalam Al-Quran dengan pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur, pertama ada prinsip dasar ketauhidan, ada prinsip dasar keadilan, ada prinsip dasar pertanggungjawaban, dan ada prinsip dasar kepemilikan individu dan masyarakat. Sedangkan orientasi dasar ekonomi Islam dalam Al-Quran, pemenuhan kebutuhan untuk
kehidupan yang baik, kemudian ada distribusi kekayaan secara merata dan berkeadilan, kemudian ada mendapatkan penghasilan dari jalan halal untuk kebahagiaan hidup, dan orientasi dasar ekonomi Islam yang terakhir adalah mendorong terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Mungkin itu saja inti dari hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Anton. Thank you, Bapak Rizky, and for making the time efficient. It's better if we continue to the presenting paper. Maybe Pak Kamari. Okay. Thank you for my presentation is hadith, focus of hadith studies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus studi saya hadis. Sebetulnya ini kalau Mas Rizky tadi berbicara tentang tafsir, saya tentang hadis. Apa sih yang menarik di dalam hadis, terutama kaitannya dengan ekonomi Islam? Saya mengambil tema satu pokok saja yang sangat kecil, yaitu hadis Ihya Ulumawat, hadis tentang menghidupkan tanah yang kosong. Hal yang menarik apa yang sudah dikaji oleh buku di dalam artikel itu apa? Tentunya kajian atas tanah, problem land ownership itu banyak sekali, apalagi di era sekarang ini. Land ownership itu luar biasa ya. Apalagi di negara-negara berkembang lainnya, ya, negara lainnya banyak yang dibicarakan. Termasuk ada sebuah penelitian bahwa di 100 negara itu mesti sudah ada konflik itu di beberapa jurnal yang saya baca. Hal lain yang menarik ya, sampai tadi ada problem yang disebut agraria sekarang itu kaitannya dengan kepemilikan. Ada juga hal lain yaitu tentang ya kemanfaatan di dalam hadis yang apa sih? Ada yang membahas Ihya'ul Mawad. Sepengetahuan saya itu ada 2 jurnal, yang pertama di Esensial sama yang ada di jurnal lain. Yang di Esensial itu hanya sebatas ada sampai bahwa pemahaman hadis tentang Ihya'ul Mawad itu kepemilikan, bahwa ada milkul tam, walul tam, ya, kepemilikan yang sempurna, tidak sempurna. Itu kayak seperti fikih. Sama halnya dengan yang satunya itu yang digaji oleh siapa? Lupa itu juga sama, dalam lebih jelas lagi dalam perspektif hukum Islam. Tentunya kalau saya melihat problem kita, kalau sebuah penelitian yang baik katanya itu kan ada hal data yang baru apa gitu, spesifik dan sebagainya itu ya. Jadi saya mencoba hadisnya itu sebenarnya man amaro ardon laisat li'adin fahuwa haqqun. Barang siapa yang memakmurkan, mengolah tanah ardon laisat li'adin, tidak ada yang punya, fahuwa haqqun, dia yang punya, dia yang berhak. Kemudian ada man ahya ardon, man ahya ardon maitatu fahuwalah. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang ya mati sama tadi, laisat ya hatin tadi itu. Atau ada hadis lagi ini sungguh kayak itu, man sabaqa ila ma lam yasbiq fahuwalah. Cepet-cepetan siapa yang mengolah tanah itu. Bagi yang belum mengolahnya, maka yang mengolahnya pertama itu
itu problem. Bapak saya itu punya garap sawah ketika masih muda, tapi dia nggak punya tanah. Itu akhirnya dimiliki yang punya, bukan? Sudah di asalnya kecil, kemudian luas, banyak itu jadi luas kan? Itu malah jadi tidak miliknya karena kepemilikan yang mengolah itu. Problem ada itu. Saya lihat di sini kalau di syarah hadis, bagaimana tadi saya lihat ketulisan kita, kalau kita di syarah hadis itu kan begini aja, bahwa seperti ya sama halnya apa yang dikaji oleh ulama fikih ditambahin ini illa annahu yahtaju ila idnis sultan. Itu ada perkembangan posisi syarah hadis bahwa kalau menghidupkan tanah yang mati maka perlu izin sultan. Nah, kayak apa itu ya dalam perspektif ini, maka dalam konteks Indonesia dan ekonomi sana bagaimana ya? Di Indonesia ada peraturan yang disebut agraria, banyak sekali. Intinya nanti kepemilikan itu ada apa yang disebut tanah yang terlantar, ya, ada yang terindikasi terlantar. Terindikasi terlantar kayak apa? Tidak digunakan, tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan. Itu banyak, dan ini kaitannya itu banyak sekali gitu ya di Indonesia ya. Sebetulnya saya juga pernah wawancara dengan kawan kami yang kebetulan beliau hakim di Kupang. Pemerintah itu tidak memiliki tanah sebenarnya. Aset itu tidak punya. Yang punya pemerintah itu hanyalah aturan-aturan. Di daerah-daerah tertentu tanah adat malah yang berperan itu ya. Bali, daerah yang lain. Nah, kemudian diaturlah pemerintah yang punya tanah itu, maka ada tanah hak guna, hak milik ya. Hak milik itu yang paling tadi itu bisa diwariskan, turun-temurunkan, sempurna. Ada hak guna usaha, ada hak apalagi guna bangunan, ada hak pakai, hak pengelolaan. Waktunya jangkanya lama-lama, itu luar biasa di zaman Soeharto itu. Bisa 25 tahun, bisa 35 tahun, diperpanjang 25 tahun. Nah, padahal aturannya 2 kali diperpanjang sudah nggak boleh lagi, tapi zaman dulu bisa diperpanjang lagi dulu zaman dulu ya. Akhirnya apa? Jadi banyak lahan-lahan itu dikuasai oleh mereka yang memiliki uang banyak. Nah, bagaimana sih pemanfaatannya di kaitannya dengan ekonomi Islam tadi? Maka perlu dimanfaatkan yang seimbang. Maksud yang ada, maka tentunya tadi ini yang memiliki usaha itu harus dimanfaatkan, bermitra dengan masyarakat setempat. Misalnya para petani untuk ditanami jagung, kemudian ditanami pohon-pohon ya sebelah kelapa sawit atau sebagainya, sehingga tanah ini menjadi sebuah yang bermanfaat. Kemudian di dalam hadis lain itu hati-hati kita ya, tidak hanya berfungsi sebagai sosial keperluan hidup, tapi juga di dalam hadis itu la'ana Rasulullah, dilaknat ya, Rasul melaknat, la'anallah, Allah melaknat orang yang di situ itu di dalam mankam bahasanya itu orang yang membuka usaha atau tanah orang lain diakui miliknya, itu di akhirat ada azabnya, bahkan dilaknat oleh Allah. Nah, ini saya kira untuk menjembatani adanya agraria ini perlu diterapkan secara Indonesia disesuaikan dengan aturan yang ada, menghindari konflik. Maka perlu juga pemahaman dimensi keagamaan tentang hak milik itu sendiri, sehingga mereka itu dapat memanfaatkan lahan sesuai dengan itulah temuan saya. Jelas saja dari hal ini ya tentunya saya membahasnya kalau bahasa
bahasa apa? Bahasa ini metodologi ya yang menarik lah ya. Kenapa kalau saya bicara lagi di forum IC ini hanya memakai sebagaimana tren kitab syarah hadis atau lama hadis, maka akan kembali ke itu lagi ke teks-teks hadis yang sehingga tidak akan bisa membumi, tidak akan bisa mengaitkan dengan konteks persoalan agraria yang berkembang di Indonesia. Itu aja, Prof. Terima kasih. Agak bagus. Thank you, Bapak Hadi. And the next presenter is Bapak Jafar Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Fi hadhihi al-fursa as-samina sa'ulqi lakum maqalatan an tashbih hadis al-muzarah bi kitab al-masail wa musahamatihi الصيادين. نعم، أنا سأذكركم باللغة الإنجليزية لكي أفيد لكم، لكن أنا إن شاء الله تارة أخرى أنا سأبين لكم باللغة العربية. شكرا. Saya kira akan saya jelaskan berkaitan dengan analogi hadis muzarah dan sektor perikanan dan kontribusinya bagi para kalian di Fahiyah Sayyidin. Nah, di sini sebenarnya ide awal terpikir karena Indonesia pertama adalah negara maritim. Itu ide awal terpikir. Yang kedua, karena memang sektor pertanian itu tidak terbatas kepada cocok tanam. Ya, di IPB itu kemudian berdiri pada tahun 1963. Pada tahun 1963 IPB itu berdiri. Di situ kan sektor pada fakultas pertanian di bawah itu adalah jurusan perikanan dan jurusan peternakan. Di Jepang juga seperti itu. Jadi ini adalah pecahan daripada pertanian pada pikiran yang kedua. Pikiran yang ketiga saya menemukan di dalam Al-Majmu' Syarah Muhaddats, ya, karya Muhammad Najib Al-Buti. Beliau ini adalah Asyurah At-Thalith, ya. Dan syarah yang ketiga, ya, setelah An-Nawawi 676 Hijriah, kemudian setelah itu Takyuri masuk di 75 Hijriah, Al-Buti di 1985 Masehi atau 1406 Hijriah. Nah, Al-Buti itu ada mengatakan ketika berkaitan dengan Hisayyadi, kemudian jaringnya itu, asyabaknya itu, dia mengatakan qiyasan bil muzara'ah. Nah, sini kemudian saya tertarik untuk mengkaji. Sedikit sekali dia menerangkan itu. Dia menerangkan qiyasan bil muzara'ah. Nah, di sini kemudian saya mengotak-atik. Ya, saya tidak perlu mendefinisikan apa itu muzara'ah, saya sudah tahu. Dan pertanyaan perikanan toko saya sudah tahu, tidak perlu. Yang penting adalah ini, teorinya ini. Karena memang saya al-ilmu baina falsafah al-hukmi, ya, wal hadis. Saya fokusnya di sini jadi filsafat sejarah hadisnya itu, hukumnya hadis itu saya ingin fokusnya di situ. Nah, dari sini kemudian saya melihat bahwa memang itu bisa dibuat analogi. Karena pernyataan Muhammad Najib Al-Buti itu kiasan dan muzara'ah, saya mencari kemana sebenarnya maksudnya dengan menggunakan teori di dalam al-mahsul, di ulum al-usul, ya.
Fakhruddin Ar-Razi 1209 Masehi atau 606 Hijriah. Kemudian Al-Amidi 631 Hijriah, Al-Syam Usul Al-Ahkam. Kemudian Al-Syaukani 1250. Pak, saya boleh diskusi dengan pernyataan seorang pengajar peneliti yang besar di bidang ukuran Kenapa? Karena kalau kita bicara memang terkadang sejarah dipakai, tetapi di sini lebih mengarah pada upaya-upaya yang dominan ke arah. Oke. Baik, kemudian di Asy-Syaukani Al-Irsyad Fuhul fil Usul 1250 Hijriah. Nah, di sini kemudian saya menemukan ada baik, saya agak dulu ya. Sebenarnya sekarang jadi. Nah, di sini kemudian saya melihat sebenarnya di situ ada cara mencari ilat untuk menyamakan itu. Nah, ilat inilah yang kemudian memang kita ingin tahu, ya, ingin tahu. Di situ ada maslak-maslak di dalam Al-Amidi, itu yang fokus saya ke sana, maslak-maslak. Kalau lihat hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar di Madinah pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Di sana kan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam aiban bisyatrin, ya, bisyatrin ya. Kemudian separuh dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan itu min zalim atau tamarin. Hadis ini ternyata kontra dengan hadis Abu Rafi bin Hadis, wafatnya tahun yang sama dan datang dari Hijriah. Bahwa kami itu paling banyak aktarunan hatlan, yang paling banyak punya ladang-ladang, tetapi kami kemudian dilarang untuk melakukan sistem muzara'ah. Nah, polemik ini saya tidak akan membahas karena sudah bisa dibaca di dalam kitab-kitab polemik ini. Intinya mayoritas tetap membolehkan, meski di dalam Syafi'iyah seperti dikatakan oleh Nawawi di dalam Majmu' maupun di dalam Syarah Muslim itu, dia cenderung kepada pendapat Ibnu Huzaimah yang juga Syafi'i membolehkan muzara'ah nafsan, ya, secara sendiri daripada musaqat. Karena Syafi'iyah menggunakan muzara'ah tetapi ma'al musaqat, dengan musaqat. Jadi bukan muzara'ah sendiri. Nah, yang mayoritas menggunakan muzara'ah secara sendiri. Dari mana kita menemukan persamaannya? Syibhnya di mana? Ini yang penting. Di situ kemudian dari maslak-maslak yang ditawarkan oleh para al-usuliyin, itu saya menemukan setidaknya 4. Pertama, maslak dengan perbuatan Nabi. Nabi melakukan bermuamalah dengan Ahlul Khaybar itu dengan muzara'ah, sistem bagi hasil berdua atau sepertiga, seperempat, perkataan Nabi. Nah, dari mana kesamaan maslak perbuatan Nabi dengan sektor perikanan ini? Pertama, Nabi mengembalikan maslak ini dengan perbuatan Nabi, menunjukkan bahwa Nabi itu dengan konteks sosial masyarakat Khaybar itu, Nabi mengembalikan itu kepada yang berkompeten. Karena ahli Khaybar itu lebih mengerti tentang tanahnya, cara mengelola tanah. Jadi diberikan kepada orang yang ada di daerah situ. Tidak diberikan ke Madinah dengan Khaybar 171 km, dan tidak diberikan kepada orang-orang Madinah. Kalau memang itu, ini perdebatannya panjang. Kalau memang itu dituduhkan, katanya kalau tanah dituduhkan, bla bla bla, nanti panjang lagi bahasanya. Kalau tanah dikuasai dengan asul, bla bla bla, kan begitu. Nah, tetapi pada intinya Nabi memberikan itu karena memang Yahudi Khaybar itu paham betul tentang mengelola tanah di situ. Ini apa namanya masalahnya. Yang kedua dengan apa? Dengan taklil, dihafidz taklil. Karena di situ bisyatrin. Karena ada hadis lain riwayat Muslim, mereka itu mendapatkan separuh setelah mereka bekerja. Jadi lantaran bekerja mendapatkan separuh. Dari hadis Muslim itu dikonfirmasi dengan hadis Bukhari awal saya bacakan tadi, ba as-sababiyah di situ ditaklil. Dengan demikian kita menemukan masalahnya di situ. Kemudian yang ketiga menggunakan dengan munasabah. Ya, dengan munasabah itu, munasabah ini banyak polemik, tetapi
secara fokus bahwa munasabah itu sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan, mendatangkan maslahat, menjauhi kemudaratan. Di sini maslahat ini kemudian membolehkan, tetapi dalam konteks haji, ya, bukan daruri atau taksir. Ini yang saya kira perlu dikembangkan. Kemudian yang keempat, maslahat yang paling menarik itu adalah syibr. Syibr ini karena asalnya kemana? Nah, asal itu kalau perikanan itu dihukumi seperti muzara'ah, berarti itu pembagian hasil. Tetapi kalau asalnya kan ta'addud al-asal ini, ada jumlah yang berbeda. Ada mengatakan al-ijarah. Nah ini kelompok Syafi'i memang lebih melihat kepada ijarah. Tetapi kalau ijarah nelayan itu kemudian sepertinya memang betul selalu menjadi pelayan. Tetapi kalau sistemnya muzara'ah, nelayan itu tidak menjadi pelayan. Jadi dia menjadi mitra kerja. Ini secara teknis saya membicarakan sampai bagaimana kalau perikanan laut. Perikanan laut itu kan milik bersama. Kalau nelayan itu kerjanya sendiri, dia mendapatkan sendiri. Tetapi kalau dia bekerja, ada orang yang menyuruh, berarti itu nanti dibagi hasilnya. Itu ada polemik di dalam Syafi'i atau yang tentang jaring tadi. Kalau jaring dibayar, dibayar dan seterusnya. Oke, saya kira itu penjelasan saya. Jadi di sini kemudian kita melihat karena Badan Pendapatan Negara bukan pajak itu dan domestik, ya. Saya mestinya bukan orang ekonomi ya, tapi membahas hukum-hukumnya. Jadi pendapatan itu ternyata memang meningkat dari 5,15% sampai itu 2000 sekian 2012 sampai naik kepada 15% lebih. Ini tinggi dari 224 miliar menjadi 490,33 miliar. Ini tinggi. Makanya Pak Jokowi kan kemarin ngomong Indonesia itu masa depannya adalah laut. Kira-kira begitu. Nah ini saya kira perlu ini. Untuk budidaya, pelestarian itu kan dibutuhkan. Makanya itu nanti bagaimana yang kalau nelayan yang bekerja untuk pemerintah yang misalnya ada zona tertentu nelayan disuruh oleh pemerintah untuk bekerja, itu pemerintah membayar tetapi dengan hitungan muzara'ah, jangan hitungan ijarah. Ya, karena budidaya itu kan lestari, dia tidak mungkin akan mengambil semuanya. Makanya itu harus dihargakan dengan sistem muzara'ah, laisa bil ijarah. Maka ma bayantu syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Directly next, jelas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk memaparkan sedikit hasil penelitian kita khususnya di daerah Cianjur, Jawa Barat. Mungkin kalau dilihat dari urutan di panels, ini yang lebih aplikatif di bidang muzara'ah. Jadi pelaksanaan implementasi dari muzara'ah itu sendiri dari sosioekonomik kehidupan masyarakat di Cianjur, Jawa Barat. Maka yang harus kita lihat yang pertama adalah Indonesia termasuk negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya itu berprofesi sebagai petani. Tetapi terjadi beberapa ketimpangan di Indonesia, khususnya ketimpangan perkembangan di desa, penduduk desa dan penduduk di kota. Di mana kalau kita adakan riset kecil-kecilan ke daerah, bisa dipastikan atau ditemukan bahwa hanya sekian persen orang-orang masyarakat desa yang memiliki lahan. Semuanya sudah didorong oleh orang-orang kota. Sehingga sebagian besar para petani di desa itu mereka bekerja dengan konsep muzara'ah ini. Namun dalam perkembangan konsep muzara'ah ini setelah bercampur dengan unsur-unsur adat istiadat atau uruf di daerah tersebut.
banyak beberapa istilah yang kita sering temukan, tapi khusus di daerah Cianjur ini mereka menggunakan konsep maro. Maro itu adalah 50-50. Dan nanti kita akan bicara lebih jauh tentang konsep itu. Maka dari ketimpangan ini kita mungkin telah melihat beberapa perkembangan di Indonesia, khususnya bagaimana pemerintah dengan rajinnya mengimpor beras, padahal kita tanah pertanian banyak. Jadi ini satu yang ironi menurut saya. Maka saya ingin melihat sebetulnya bagaimana implementasi atau pelaksanaan dari konsep muzaroah yang sudah bercampur dengan adat atau uruf tersebut. Kemudian bagaimana pengaruh terhadap kehidupan sosio dan ekonomi daripada dua belah pihak yang berangkat, khususnya pemilik lahan dan juga petani. Maka itu concern dari penelitian saya. Jadi yang pertama akan melihat dari bagaimana pelaksanaan konsep muzaroah menurut dua indikator. Yang pertama indikator dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian. Yang kedua dari konsep hukum Islam, Syariah law, Islamic law. Kemudian how the implication dari implikasi dari pelaksanaan konsep muzaroah tersebut on socio-economic life of society in Cianjur, Jawa Barat. Maka sebelum masuk ke sana, saya ingin sedikit memberikan review tentang apa muzaroah itu. Maka kalau kita lihat muzaroah dari segi bahasa, dia berasal dari kata zaroah atau artinya plant. Dan itu jadi tumbuhan. Tapi kalau menurut istilah, banyak para mazhab yang telah mengartikan. Di sini ada, bisa dilihat di slide dari beberapa definisi. Saya ambil kebetulan dari 4 mazhab, jadi saya tidak fokus pada satu mazhab. Nah, maka kita bisa lihat kalau Hanafi, tapi kalau sebagian besar saya lihat dari definisi para imam mazhab, mereka hampir sepakat. Secara keseluruhan definisinya adalah satu kontrak antara pemilik lahan dengan penggarap atau petani penggarap dalam suatu pertanaman, apakah itu beras atau jagung atau komoditi lain, yang kemudian hasil itu akan dibagi berdasarkan bagi hasil, apakah maro 50-50 atau yang lainnya. Tapi kalau yang di Cianjur ini ada sesuatu yang unik. Nah, uniknya itu, ini definisinya ya. Oke, nanti saya jelas apa uniknya itu. Kemudian definisinya ada 4: landowners, farmer, object of contract, dan injunction kabul. Kemudian ada syarat-syarat dari rukun muzaroah itu sendiri, yang bersyarat dia harus orang yang berakal. Kemudian dari segi persyaratan tumbuh-tumbuhan harus ya tanahnya itu harus tanah yang subur, bukan tanah yang tandus. Kemudian dari syarat pembagian hasil harus dengan bentuk bagi hasil 1/2 atau 1/3 atau 1/4. Kemudian syarat dari tanaman juga, kemudian syarat dari periodnya juga, waktu. Maka beberapa item ini, syarat-syarat muzaroah ini yang saya jadikan sebagai indikator untuk menilai Islamic law bagaimana pelaksanaan muzaroah di Cianjur itu. Maka ini bisa kita lihat langsung kepada hasilnya. Bagaimana analisis dari implementasi muzaroah menurut Undang-Undang Nomor 2 1960 dan Islamic law. Yang pertama, subject agreement. Di sini pemilik lahan sebagai perorangan dan petani sebagai perorangan. Menurut hukum undang-undang dia telah compliance, maksudnya setelah sesuai. Islamic law juga telah sesuai. Kemudian objek dari perjanjian, hasil pertanian, objeknya itu adalah hasil pertanian dan tenaga kerja dari petani. Menurut hukum undang-undang dia sesuai. Dan juga menurut hukum Islam dia sesuai. Ini salah nih. Salah ketik. Ya, ini sini tahu. Oke, kemudian dari form bentuk perjanjian.
ternyata di Cianjur itu bentuk perjanjiannya mereka tidak tertulis, tetapi menggunakan lisan. Hanya menggunakan perkataan, tidak menggunakan lisan. So kalau kita lihat seperti itu, mereka menggunakan asas kepercayaan, dan tidak ada saksi di sana. Kemudian tidak dilaporkan kepada lurah dan disahkan oleh camat. Jadi hanya berhubungan antara pemilik lahan dengan petani saja, dan itu hanya dari perkataan mulut ke mulut, tidak ada tertulis hitam di atas putih. Kemudian kalau untuk menurut Undang-Undang Nomor 2 itu tidak sesuai karena dia harus tertulis. Kebetulan itu di pasal 3. Kemudian kalau menurut hukum Islam itu sudah sesuai karena namanya ijab kabul itu perkataan. Tapi kan sekarang karena dimensi perubahan waktu bisa ditulis hitam di atas putih supaya semuanya tidak ada goror dan jelas. Kemudian selanjutnya adalah jangka waktu perjanjian. Nah, tidak ada jangka waktu atau tidak ditetapkan secara jelas, sehingga ketika terjadi akad ini, dia tidak dieksplisitkan apakah mau 2 kali panen atau 3 kali panen, ataukah hanya berapa bulan. Kan kalau muzarah itu harus jelas. Biasanya kalau padi 3 bulan sekali. Kemudian kapan dia berakhirnya itu tidak jelas. Maka menurut undang-undang itu tidak sesuai. Kemudian menurut hukum Islam juga tidak sesuai. Kemudian ini berdasarkan, tapi ketika diteliti lagi ternyata ini berdasarkan kesepakatan. Dari 100 informan yang menyatakan itu adalah kesepakatan bersama itu 60%. Jadi istilahnya ada negosiasi, ada musyawarah antara pemilik lahan dengan petani. 60%. Tetapi ada juga yang menyatakan itu ditentukan oleh pemilik lahan, itu 6,67%, kemudian dari petani juga 33,33%. Maka melihat persentase ini seharusnya ketika implementasi akan musyawarah itu, dia harus jelas dulu waktu dan periodenya supaya tidak ada boror di dalamnya. Kemudian penyediaan alat dan bahan produksi disediakan seluruhnya oleh petani. Maka kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 itu dia sesuai, menurut hukum Islam juga dia sesuai. Jadi dalam pelaksanaannya dia ada 2 model yang dilakukan. Yang pertama, kalau dia ada yang memang seluruh benih kemudian ongkos pemeliharaan itu berasal dari petani. Kemudian ada yang sebagian. Jadi modalnya itu sebagian 50-50 gitu. Cuma yang di tempat saya kebetulan teliti itu hampir keseluruhan semuanya dari petani gitu. Kemudian dilihat lagi dari pembayaran pajak tanah. Pembayaran pajak tanah itu dibayar oleh pemilik lahan, sepakat, informan 100%. Kemudian menurut undang-undang dia sesuai, menurut hukum Islam dia sesuai. Tapi kalau di dalam hukum Islam, pembayaran pajak tanah ini tidak terdapat pembahasan yang eksplisit ya. Tidak ada no discussion yang eksplisit menjelaskan terkait dengan pembayaran pajak tanah kerjasama bagi hasil pertanian. Kemudian syarat khusus untuk menjadi petani. Ini tidak ada syarat khusus, jadi asalkan sehat dan terus jasmani rohani. Kemudian juga imannya mungkin kenal gitu ya. Jadi tidak serumit tiba, kalau tiba kan ada checking segala macam. Tapi kalau ini nggak ada, asalkan kenal, rumahnya tahu, karena mereka pun tetangga. Jadi memang tidak ada syarat yang khusus. Maka menurut undang-undang dia sesuai, tapi menurut hukum Islam dia memang tidak terdapat penjelasan eksplisit juga jika dikaitkan dengan syarat khusus ini. Paling yang tadi itu syarat-syarat dari rukun-rukun seperti dia harus balik, berakal gitu ya. Paling itu saja, tapi tidak ada yang eksplisit lebih daripada itu. Kemudian petani, bagaimana petani yang tidak mampu melanjutkan pekerjaannya gitu. Maka yang terjadi di lapangan dia dilanjutkan oleh kerabat atau saudara petani dengan seizin pemilik lahan. Menurut hukum Islam dia sesuai, kemudian menurut undang-undang juga sesuai.
Kemudian ada waktu penentuan timbangan bagi hasil. Maksudnya bagi hasil itu seperti apa penentuannya. Dan mereka memang menyatakan pembagian hasil itu di awal semuanya sepakat. Maka ini menurut hukum Islam dan undang-undang dia sudah compliance. Kemudian bentuk bagi hasil. Bentuk bagi hasil ini bervariatif. Ada yang bagi hasilnya dengan gabah, ada bagi hasilnya dengan beras, ada bagi hasilnya dengan uang. Jadi dikonversi kepada uang gitu. Ada yang fleksibel. Nah, tapi mayoritas dari informan 81% dia menggunakan sistem yang turun-temurun yang lama itu. Jadi mereka kebanyakan kalau di sana dia masih berbentuk gabah, jadi belum diproses gitu. Nah, itu 81%, 19% lainnya adalah biaya. Ini ya pembagian biayanya yang tadi ya, yang apa namanya, yang modal di awal. Maka menurut undang-undang dia tidak disebutkan secara khusus bentuk bagi hasilnya bagaimana, apakah harus beras atau apa. Kemudian kalau menurut hukum Islam dia sudah sesuai. Kemudian besaran bagi hasil. Besaran bagi hasil sendiri memang tidak ada keharusan harus mengikuti aturan yang ada, karena undang-undang sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit di sana dan juga hukum Islam. Tetapi informan dia pemilik lahan 88,9% nyatakan bahwa bagi hasil ditetapkan sudah cukup adil. Jadi bagaimana sih? Apakah besaran bagi hasil yang terjadi di Cianjur itu sudah mensejahterakan mereka, sudah adil atau belum? Itu sebetulnya kontennya. Maka pemilik lahan dia mengatakan sudah adil. Ya mungkin karena mereka ini ya. Jadi 88,9 itu menyatakan sudah adil ini, sudah adil, sudah cukup besar untuk bagi hasil. Tetapi kalau petani dia menyatakan kurang adil gitu dengan bagi hasil yang ada. Jadi dengan modal dan biaya pemeliharaan dari petani itu ternyata bagi hasilnya tidak seimbang dengan apa yang mereka lakukan. Nah sehingga ada lagi yang 11,1 itu dipecah lagi. Petani menyatakan bahwa 66,67% bagi hasil yang diterapkan kurang adil. Dan ada lagi yang 33,33 menyatakan bagi hasil yang diterapkan sudah cukup adil. Oh, ini dari pembagian tadi itu. Kemudian ada yang menyatakan 33,33 itu kurang adil dengan bagi hasil yang diterapkan. Yang menyatakan kurang adil itu karena seharusnya bagi hasil itu secara makro. Akan tetapi ketika bagi hasil itu kan baru dia 50-50. Harusnya ketika hasil itu telah didapatkan, dia tidak langsung dibagi dua, tetapi dikurangkan dulu biaya produksinya, modalnya disimpan dulu. Kemudian ada dua macam. Yang pertama itu dia bisa, kalau memang mereka berdua sepakat untuk akad atau kerjasama selanjutnya, itu bisa diambil modalnya itu dari keuntungan. Jadi dari hasil itu dikeluarkan dulu untuk modal selanjutnya, baru sisanya itu dia bagi dua gitu. Jadi yang dibagi itu adalah bersihnya, bukan brutonya. Karena kalau bruto ya otomatis petani yang merasakan susah gitu kan, yang merasakan tidak adil. Kemudian dari segi ada zakat hasil panen, mayoritas itu tidak langsung disisihkan. Untuk zakat hanya 6,67% yang langsung mengeluarkan zakat dari hasil panen. Nah, undang-undang itu belum compliance bahwa zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisbah. Untuk padi nisbahnya 14 kuintal. Tapi kalau di hukum Islam dia ditetapkan lagi, dia harus sampai haul, harus sampai haulnya itu 1 tahun. Kemudian dilihat juga kalau pertanian itu apakah dari perairan hujan atau irigasi, itu dilihat. Kalau dia ada 5% dan juga 10%, jadi bisa dilihat itu juga. Kemudian risiko gagal panen, mayoritas seluruhnya itu ditanggung oleh petani. Kalau gagal panen 95,24%. Hanya 4,76% yang menyatakan seluruh ditanggung oleh pemilik lahan. Maka ini tidak sesuai menurut hukum Islam dan juga menurut undang-undang. Karena undang-undang menyatakan jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada lahan atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari perjanjian bagi hasil, kerugian dan risiko menjadi beban kedua belah pihak. Nah, ini tidak diaplikasikan oleh penduduk di sana. Sebetulnya
undang-undang ini sudah ada, tetapi kurang disosialisasikan kepada penduduk di sana. Kemudian kita bisa melihat dari implementasinya. Kita akan lihat dari social life-nya. Ternyata dari adanya akad musyawarah ini, ada pemilik lahan yang dia memang punya lahan tapi tidak punya keahlian. Tetapi ada orang punya keahlian, dia tidak punya lahan. Hidup itu memang saling mengisi gitu ya. Jadi dengan adanya akad musyawarah ini bisa membantu para pemilik lahan yang mereka memerlukan orang untuk menggarap sawahnya. Sedangkan petani dia punya expertise, punya keahlian, tetapi dia tidak punya lahan. Maka dengan adanya akad ini, pelaksanaan musyawarah ini dengan berbagai macam konsepnya, kalau di Cianjur itu dengan Maroc, maka itu bisa menumbuhkan persaudaraan dan juga kerjasama atau ta'awun antara mereka berdua. Dan justru inilah keindahan Islam gitu kan. Islam mengajarkan kita untuk berta'awun, saling bekerja sama. Tetapi dalam prakteknya itu kita harus melihat juga unsur-unsur yang lain, yaitu untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Maka dengan hasil analisis tadi itu berdasarkan undang-undang dan juga hukum Islam, itu bisa melengkapi kekurangan yang ada, sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, tidak dirugikan salah satu pihak di antara mereka. Kemudian dari segi ekonomi secara keseluruhan, kalau untuk petani dia sudah bisa memenuhi kebutuhan daruriyahnya atau standar for full basic need, kebutuhan dasar gitu. Kebutuhan dasar ini berdasarkan makosid syariah, ada hifzuddin, ada hifzun nafas, ada hifzun nasab, ada hifzul akal. Jadi memang secara basic need itu bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi untuk pemilik lahan, dia lebih improve lagi, lebih tinggi lagi dari petani gitu. Selain terpenuhi kebutuhan daruriyahnya, dia juga bisa to increase the cost of going for Hajj. Jadi dia bisa menabung untuk haji, kemudian dia juga bisa bersedekah, charity, infak, wakaf, sedekah. Jadi kalau melihat seperti ini, andai kata di Indonesia ini akad musyawarah bisa dihidupkan, ya dengan berbagai macam bentuknya, tergantung adat istiadatnya, tetapi tetap melihat standar-standar yang ada di undang-undang dan juga hukum Islam, insya Allah ini bisa menggerakkan yang apa diterangkan oleh Pak Fatih tadi tentang ihya ulmawat. Jadi bisa menghidupkan tanah-tanah yang mati kan, jadi difungsikan lagi, produktif lagi, sehingga kita nggak rajin-rajin lagi impor gitu. Ya mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam. I think it's better if we give the applause for the presenter and okay. Before entering the dialogue from the audience to the presenter, I would like to inform you some of the point there. The first is why I still using English, even though my English is bad. The first is because when I registered the banner, I had promised all of the presenters using English or Arabic when they give the presentation. So maybe it is connected to the validation of the chair. Yeah, I don't know exactly, but it is the regulation. So I have to click the process record when I register the panels, and one of them, the clause is the chair, the panel will use English
English or Arabic language when give the presentation. So it is the process. But in the morning I pass the room, and I mencuri the sound, curi dengar, ternyata campur ya. Not all the role using English or Arabic fully, but mixed language, sometimes English, sometimes Arabic, and sometimes Indonesia. Okay, this is the first. The second is to all of the audience, we can see the link. Oh, I'm so sorry because the this is the link that we can download the material. Yeah. The name is Abstract Book Parallel Session, and it is the link. All of us can visit the link and download the material free. Yeah. This chair is in page 23 until 24. Yeah. No. 22 until 24, and this belongs to our chair, belongs to our panel, and another bed is belongs to another panels. Okay. The third is, if I have to make a summarize from the four researcher, at least we can conclude that Islamic economic or Sharia economic can be approached using the two disciplines of science. The first is economic itself, and the second is Islamic law. So from all of the paper that presented just now, we can divide them to the two areas of research. The first is Islamic economic, and using economics itself, menggunakan ilmu ekonomi murni, and the second using Islamic law. Yang kedua menggunakan hukum Islam. The last, the panel, the chair, received the obligation from the committee for ensuring that all of the paper submitted to the accredited journal minimally. I think it is the initial speech from me. I hope it makes more clear for the discussion we have to arrange now. Okay, please. Any question from the audience? Just raise the hand and name, then mention the name. Okay, please, Mr. Ad. You don't have to say your name, but I know you. Thank you, Mr. Ad.